Oke, selamat pagi adik-adik calon mahasiswa baru di Akademi Bahasa Asing Santo Pignatelli Surakarta. Selamat datang dan selamat bergabung di kampus Akademi Bahasa Asing Surakarta, Pignatelli Surakarta ini. Terima kasih. Semoga hari ini akan menjadi hari yang memberikan motivasi untuk belajar bahasa Inggris khususnya di Akademi Bahasa Asing Santo Pignatelli Surakarta. Oh iya, maaf, saya buka saja masker saya supaya tahu. Nah, sekarang kelihatannya ini yang ngomong itu seperti apa sih, gitu ya. Tapi jangan lupa untuk selalu pakai masker ketika berada di luar rumah. Harus selalu cuci tangan ketika sampai di rumah atau setelah makan sesuatu supaya kita tetap bersih, terbebas dari segala sakit penyakit, karena saat ini situasi masih sangat-sangat memprihatinkan. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun. Kalau tidak ada, selalu bawa hand sanitizer. Kalau kita tidak ingin tertular COVID-19 ini ya. Jadi kita harus disiplinkan diri sendiri supaya diri kita sehat, keluarga sehat, orang lain sehat, masyarakat sehat, dan kita akan kembali melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Oke? Ya. Ya, pagi ini saya berada di depan Anda semuanya untuk sedikit memberikan semacam motivasi atau mengingatkan sebetulnya apa yang akan saya sampaikan ini sudah diketahui dan Anda semua sudah tahu. Seharusnya kita itu harus bagaimana dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Ya, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya panjang ini ya, Melania Lulut Mariani. Bisa panggil saya Bu Lulut, atau anak-anak itu yang sudah sering pakai bahasa Inggris panggil saya Mem Lulut. It's okay, up to you. Saya besok kita akan bertemu dalam mata kuliah pronunciation. Nah, ini pronunciation ini kunci, bisa dikatakan kunci kalau kita ingin komunikasi kita dalam bahasa Inggris itu lancar. Jadi orang yang kita ajak berbicara, orang yang mendengarkan percakapan kita, atau ketika saya bicara itu orang tidak tanya-tanya what bolak-balik tanya gitu ya. Jadi besok kita akan belajar pronunciation. Nah, belajar bahasa Inggris ini bisa dibilang mudah, bisa dibilang sulit, bergantung kita yang belajar. Bisa dibilang lama, bisa juga orang mengatakan sebentar. Itu bergantung dari kita masing-masing. Ada yang mengatakan bahasa Inggris itu bisa ini sepertinya kalau sedang ngomong bahasa Inggris terus pusingnya itu keluar, muncul. Tapi kalau kita sudah merasakan betapa nikmatnya dalam tanda kutip ya, kita bisa menikmati bahasa Inggris untuk menikmati kesukaan kita, hobi kita, menyanyi misalnya, mendengarkan lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Nah, kita akan semacam mendapatkan energi positif dengan mendengarkan lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Karena ini interest kita tertarik untuk itu, maka kita mendengarkan lagu-lagu. Dan lagu-lagu dalam bahasa Inggris itu kata-katanya kadang-kadang begitu romantis ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya, kita akan semakin banyak hal yang positif yang bisa kita rasakan. Jadi besok kita akan belajar bahasa Inggris. Anda akan berada di lembaga ini khusus belajar bahasa Inggris. Sebagian besar mata kuliahnya bahasa Inggris. Dan akhirnya besok dengan bahasa Inggris setelah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun Anda berada di sini bersama kami yang sudah
ya berpuluh-puluh tahun mengajar dan punya pengalaman dalam hal bahasa Inggris, Anda akan ya bersama-sama belajar, dan dengan bahasa Inggris Anda besok akan menikmati hasilnya. Setelah Anda berada di sini, Anda akan semacam menanam atau menancapkan benih, atau you will plant a seed. Dan harapannya setiap hari kita siram benih itu, yang harapannya kita besok bisa memetik buahnya, kita bisa menikmati buahnya, dan kita bisa membagikan buah itu kepada orang lain, terutama kepada keluarga. Mereka akan menikmati, mereka akan bahagia dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, besok setelah kita berada di sini, kita sudah mulai belajar bahasa Inggris. Setiap hari kita harus keep in touch with English. Kita setiap hari harus menggunakan bahasa Inggris semaksimal mungkin. Tidak bisa tidak. Jangan mengatakan, besok saja kalau mau ujian, you'll be late. Ya, jadi besok kalau sudah punya goodwill, punya will to learn English here, setiap hari harus keep in touch with English. Nah, itulah menyiram ya apa yang sudah kita tanam, benih yang kita tanam, supaya besok akan membawa hasil, membawa impian kita. It will make our dream comes true. Ya, jadi kita harus banyak komunikasi, latihan berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Yang hasilnya besok bisa bekerja dengan baik, bekerja di tempat yang sesuai dengan keinginan kita, dengan impian kita, dan dari pekerjaan itu kita bisa menikmati hasilnya. Tidak hanya diri kita saja yang suka, yang bahagia, tetapi juga keluarga, bapak, ibu, orang tua, saudara-saudara kita. Dan juga orang lain juga akan menikmati hasilnya. Nah, di sini saya akan mengingatkan bahwa besok suatu kali sudah selesai belajar bahasa Inggris, kita akan bekerja. Tidak usah menunggu ketika akan bekerja, ya. Kita besok akan berada di sini bersama-sama teman yang lain belajar bahasa Inggris. Dalam setiap kegiatan ya, bahasa Inggris, dalam setiap aktivitasnya dalam perkuliahan, kita akan berkomunikasi, kita akan berelasi dengan teman, dengan dosen. Apa yang harus kita lakukan selama kita kuliah ini? Ya, pastilah kita ingin punya keterampilan, kita ingin menghasilkan suatu ability, capability, yang dari itu yang akan kita pakai nanti supaya apa yang kita lakukan itu bermanfaat dalam bagi hidup kita. Jadi sekarang ini kita akan belajar bahasa Inggris, dan suatu kali kita harus mandiri. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kedisiplinan. Kita harus disiplin. Kalau kita sudah punya niat untuk belajar bahasa Inggris, ya niat itu harus kita pelihara. Kita harus memupuk keinginan kita ini, kita harus selalu merawatnya supaya kemampuan kita ini akan semakin meningkat, semakin bertambah. Satu hal yang harus kita lakukan awalnya yaitu kita harus rajin, pasti harus rajin belajar. Memang belajar sekarang ini tidak sama seperti waktu di SMA. Ya, kita sebagian besar waktu akan belajar bahasa Inggris. Nah, belajar bahasa Inggris ini membutuhkan ketekunan, kedisiplinan dalam belajar. Jadi tidak asal sudah masuk, sudah
terdaftar, sudah disebut punya sekarang sebutan mahasiswa. Lalu saya sudah mahasiswa, saya bebas belajar. Tidak, justru sekarang tanggung jawabnya lebih besar. Sekarang harus punya tanggung jawab bahwa saya belajar ini untuk hidup saya besok. Saya sekarang ini belajar untuk mempersiapkan masa depan saya. Sooner or later, we will live alone. Kita tidak akan tinggal dengan orang tua lagi, ya. Suatu kali kita harus support our own lives. Oke, jadi kita mulai belajar, mulai mempersiapkan masa depan. Dan masa depan itu bisa kita gantungkan pada kemampuan kita pada bahasa Inggris ini. Jadi pertama harus disiplin, harus belajar terus. Nah, belajar bahasa Inggris ini tidak sama seperti yang mempelajari ilmu-ilmu eksakt yang lain, ya. Ini unconditional learning, maksud saya. Belajar bahasa Inggris tidak membutuhkan tempat khusus, tidak membutuhkan waktu khusus, tidak membutuhkan kebutuhan tertentu. Di mana saja kita bisa belajar bahasa Inggris. Nah, ketika kita berada di kelas, kita akan dibimbing oleh para dosen supaya tujuan akhir, our final goal-nya itu jelas, bahwa nanti setelah lulus bahasa Inggris kita akan siap digunakan untuk bekerja. Kita akan dibimbing oleh para dosen agar kita memiliki keterampilan, punya skills dalam bahasa Inggris, terutama dalam berkomunikasi. Ya, itu nanti akan dibahas oleh mungkin dosen yang lain, akan punya kesempatan untuk berbicara tentang perkuliahan. Dan nanti kita akan bersama-sama di kelas untuk bicara bersama-sama tentang bahasa Inggris, ya. Nah, dalam kesempatan ini saya diberi waktu untuk seperti mengingatkan kita semua, mengingatkan Anda yang saya anggap Anda itu lebih muda daripada saya, dan saya sudah punya pengalaman semacam itu hidup dalam masyarakat. Jadi saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang karakter, tentang karakteristik, tentang personalities. Ini sangat-sangat penting di zaman sekarang ini. Orang yang tidak punya karakteristik bisa diartikan tidak memiliki kualitas hidup. Orang bisa suatu kali tidak dianggap. Orang yang tidak mempunyai karakteristik bisa dianggap orang yang tidak punya kualitas dalam hidupnya. Jadi karakteristik ini sangat-sangat penting sekarang ini. Banyak orang-orang pandai, pejabat, orang-orang yang kita anggap wow, hebat, ternyata tidak punya karakteristik, tidak punya personalities yang bagus. Sekarang ini kita harus kembali, we must build our characters. We must have characters. With no characters, our life will not be qualified, I can say that. Ya. Jadi kita harus memiliki rasa solidaritas, respect others, ya, menghormati orang lain. Harus punya sopan santun, harus memiliki rasa peduli dengan orang lain. Itu harus kita bangun mulai sekarang. Seandainya kemarin-kemarin itu tidak sadar, saya dengan orang lain itu kok seenaknya sendiri. Nah, ini harus sekarang mulai dibangun supaya
besoknya dalam kehidupan yang nyata, ketika kita sudah tidak tinggal bersama orang tua lagi, kita harus mandiri, punya keluarga, kita punya kualitas hidup yang baik. Karakter itu sangat-sangat mendasar. Bisa dikatakan, saya mengutipnya, when wealth itu semacam kekayaan, when wealth is lost, nothing is lost. Jadi tidak ada yang hilang. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. Jadi ketika kita nggak punya kekayaan, ya tidak apa-apa. Ketika kita dalam kondisi tidak sehat, kita ada sesuatu masalah. Tetapi ketika karakter kita hilang, kita tidak memiliki karakter, semuanya hilang. Jadi kekayaan itu lebih, karakter itu jauh lebih dihargai dan itu nilainya sangat tinggi daripada harta kekayaan. Ya. Kita bisa bahagia tanpa kekayaan. Karena kita bisa menikmati apa yang kita miliki, apa yang sudah kita miliki. Tapi orang kaya, orang yang punya kekayaan yang begitu besar, banyak atau mungkin menjadi salah satu orang terkaya, bisa juga dia tidak bahagia. Bisa juga dia tidak punya keluarga yang harmonis. Tidak ada kedamaian dalam keluarganya. Karena salah satu dengan yang lainnya tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Oke? Nah, ini ada juga kutipan. Knowledge is power, but character is more. Pengetahuan itu adalah suatu kekuatan, tapi karakter itu jauh lebih kuat daripada pengetahuan. Ada lagi. It's your attitude. It's your attitude. Attitude sikap, ya. Not aptitude. Aptitude itu kecerdasan. That will determine your altitude. Okay? Sekali lagi, it's your attitude, not aptitude, that will determine your altitude. Jadi ini yang akan menentukan di mana Anda, posisi Anda di mana. Anda punya posisi yang dihormati atau tidak, itu bergantung dari sikap, bukan dari kecerdasan. Orang cerdas tapi tidak punya karakter, nggak punya karakteristik, nggak punya integritas, ya orang tidak akan menghargainya. Dia tidak punya posisi yang bagus di masyarakat. Contohnya, para pejabat yang melakukan korupsi, para koruptor itu orang-orang yang pintar. Ya, titelnya saja dari depan banyak, belakang banyak. Tapi apa yang dilakukan? Di mana mereka berada? Ya, tidak punya integritas, nggak punya kejujuran, tidak jujur, ya, menyalahgunakan milik orang lain. Mereka korupsi. Akhirnya, ya, sangat-sangat tidak terhormat mereka itu. Karena tidak punya integritas, nggak punya kejujuran, tidak punya rasa menghargai orang lain. Oh, ini uang masyarakat, saya harus hati-hati, saya harus bertanggung jawab. Tapi mereka tidak. Ya, tempat yang sempit yang harus mereka huni, di penjara. Dan orang tidak menghargai lagi. Ada orang-orang semacam itu. Ya, jadi seperti tadi, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. Okay? And it's your attitude.
not your aptitude that will determine your altitude. Dan sekali lagi, integritas itu penting sekali ya. Jadi kita harus punya rasa, memiliki kejujuran, harus memiliki ketulusan hati. Kita melakukan sesuatu dengan tulus hati. Nah, kita juga mengikuti dalam pendidikan ini, yaitu mengikuti pendidikan berkarakter Ignatian, yaitu ada 3 C. C yang pertama itu competence, C yang kedua conscience, C yang ketiga compassion. Jadi competence ya dalam bahasa Indonesia itu kecakapan, kemampuan. Kita orang-orang muda yang masih punya kesempatan untuk belajar ini ya diharapkan untuk semakin meningkatkan competence kita, kecakapan kita, kemampuan kita. Jadi kita akan ditantang untuk selalu unggul dalam ilmu. Kita ditantang untuk selalu berkembang, maju dalam mencapai atau memiliki ilmu. Kemudian conscience itu bisa diartikan hati nurani. Sejauh mana kita memiliki hati nurani dalam keseharian kita, hati nurani itu sangat-sangat diperlukan. Dan hati nurani ini, suara hati itu pasti benar. Selalu menilai dengan tepat dan cermat. Tapi memang berat. Mampukah kita untuk mendengarkan suara hati? Karena suara hati itu selalu benar. Dan ini tantangannya luar biasa. Suara hati bisa menyarankan kita dalam melakukan sesuatu. Ini yang bisa memilih, ini yang tidak baik, ini yang baik. Apakah kita mampu mendengarkan suara hati untuk menghindari hal-hal yang jahat? Mampukah kita untuk melakukan sesuatu dengan baik, meskipun dengan perjuangan, meskipun dengan berat hati, meskipun dengan banyak risiko? Tapi suara hati itu selalu tepat. Suara hati tidak salah, karena itu bisa diartikan bahwa itu suara Tuhan. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu tanpa mendengarkan suara hati. Ya, jadi misalnya kalau kita sedang ujian, dosen atau guru tidak ada di kelas waktu ujian, tidak mengawasi. Nah, kebetulan tadi malam tidak bisa belajar dengan baik. Nah, ada kesempatan untuk nyontek dengan teman sebelahnya. Nah, padahal nyontek itu nggak baik kan? Atau Anda mungkin bisa melihat catatan karena pengawasnya tidak ada. Nah, apakah Anda akan melakukan ini dengan nilai yang baik tetapi itu hasil curian dalam tanda kutip? Ini bukan hasil dari kerjaan sendiri. Hasilnya baik tapi itu nyontek. Nah, diusahakan besok ini tidak terjadi. Kita harus mengikuti suara hati. Suara hati itu pasti benar, nggak pernah salah. Karena suara hati itu yang akan menggerakkan akal budi kita, sehingga kita akan melakukan sesuatu, akan berbuat sesuatu dengan baik dan masuk akal. Kemudian yang ketiga itu compassion. Masihkah kita memiliki rasa peduli dengan orang lain? Masihkah kita memiliki belas kasihan pada orang lain? Dalam situasi seperti ini, kita melihat banyak orang yang melihat kondisi orang lain karena ya wabah virus ini membawa banyak ketidaknyamanan, membawa dampak yang sangat-sangat memprihatinkan. Dengan kondisi ini banyak orang yang tidak
memiliki penghasilan, tidak bisa makan dengan sesuai kebutuhan. Nah, banyak orang yang masih punya kepedulian pada orang lain, masih banyak orang yang memiliki perhatian pada orang lain. Nah, kita juga yang masih muda ini juga dituntut untuk peduli dengan orang lain. Sampai di mana tidak harus banyak, peduli dengan orang lain itu bisa dengan hal-hal yang kecil. Jadi kita memiliki kepedulian, kita memiliki rasa atau perhatian pada orang lain. Nah, Anda sudah sering mendengar kan, men for others. Jadi hidup kita ini semoga bermanfaat bagi orang lain. Okay. Nah, sejauh mana hingga saat ini kita memiliki karakter. Jangan sampai kita tidak memiliki personality yang bagus. Ya, personality ada yang tidak bagus. Ya, jadi kita memiliki rasa peduli dengan orang lain, terutama pada orang-orang yang kekurangan, pada orang miskin. Kita tidak harus memberi yang banyak. Kita tidak harus menunggu besok saja kalau saya sudah kuliah, saya sudah bekerja, saya punya banyak uang, gaji, saya akan berbuat baik pada orang lain. Jangan menunggu kelamaan nanti. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, kita bisa lakukan itu. Kita punya compassion pada orang lain. Kembali lagi, suara hati itu yang harus selalu kita bawa. Suara hati itu akan selalu menunjukkan. Kalau kita bisa mendengar suara hati itu dengan jernih, dengan baik, pasti hidup kita akan lurus dan kita akan berada di jalan yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita akan punya banyak teman. Oke? Ya. Kembali saya ingatkan, mari kita bangun karakter. Ya, mari kita bangun personalities kita kembali wujudkan bahwa kita ini orang yang baik, kita bisa berbuat baik pada orang lain, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Suatu kali kita pasti akan ketemu, nanti kita bisa ngobrol dan kita akan selalu mencoba berkomunikasi pakai bahasa Inggris ya. Okay, I think that's all. Thank you very much for your attention. Goodbye and see you again. Goodbye for now.